membangun, kemudian juga untuk mengembangkan Liang Saragi 2 ini silahkan dikomunikasikan. Yang pasti kami sangat tahu betul bahwa Liang Saragi ini sudah terdaftar di daerah. Jadi di Dinas Pariwisata itu sudah tahu betul mengenai Liang Saragi ini. Jadi sepanjang yang Liang Saragi 2 ini memang bisa kita kembangkan, tinggal sampaikan kepada dinas, kemudian nanti dinas juga merespon dengan baik. Ya ketika nanti ada pengajuan anggaran ke DPRD, kita juga sudah tahu permasalahannya, kemudian ini juga layak kita anggarkan, ya karena kita dukung dari segi anggaran. Karena memang DPRD ini cuma ada 3 fungsi kita. Pertama kita pengawasan, jadi mengawasi apa saja, baik itu anggaran ataupun pembangunan, kemudian juga fungsi kita legislasi, mengesahkan, ya termasuk juga adalah fungsi anggaran. Jadi di fungsi anggaran inilah ketika nanti ada sinkronisasi antara pemerintahan desa, sepakat misalnya mengembangkan, baik itu yang Saragi 1 kalau memang itu sudah clear, sudah tidak ada permasalahan, ataupun membangun Liang Saragi 2, kemudian juga pemerintah daerah melewati dinas pariwisata juga sepakat dan diajukan ke anggaran ke DPRD, ya kita yakinlah arti kita bisa merestui, kita bisa menyetujui dari anggarannya. Nah tinggal sekarang kalau menurut kami solusinya kita serahkan kembali ke pemerintahan desa bagaimana yang baiknya, ya apakah memang Liang Saragi 1 ini walaupun ada permasalahan tapi potensinya bagus, ini masih bisa dikomunikasikan. Nah, atau misalnya hasil rembuk dari pemerintahan desa bagaimana misalnya kita kembangkan Liang Saragi 2. Nah tinggal bagaimana konsepnya, bagaimana nanti komunikasi dengan dinas bisa jalan, tinggal nanti dinas merespon, ya karena dinas juga mereka ada program, ada tujuan ataupun ada tolak ukur, jadi mereka nanti juga akan melihat, oh ini memang harus bagus kita kembangkan. Bagaimana DPRD, ya DPRD artinya sepanjang itu baik untuk masyarakat dan sepanjang itu memang dari hasil pemikiran dan ide-ide dari masyarakat itu kita dukung. Nah selain berikutnya seperti tadi malam juga disampaikan oleh Kadis Pariwisata, memang kita harapkan dari hal kecil dulu. Jadi dari pemerintahan desanya lewat dana desanya bisa menganggarkan, kemudian juga lewat peran kerjasama masyarakat misalnya gotong royong dengan kawan-kawan Karang Taruna, ya seperti apapun artinya musyawarah yang baik di masyarakat itu langkah yang paling baik, artinya kita lewat dari bawah dulu. Ini demikian sementara Pak Jai. Oke Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Arianto. Dan ya, sebentar ditahan dulu Pak, ada SMS yang masuk. Selamat malam Bung Jas. Selamat malam Pak Kades Ampari dan selamat malam Pak Arianto. Oke. Saya mengharapkan adanya wisata di daerah kita ini supaya tidak ini sudah terputus. Mohon nanti SMS-nya bisa mungkin tidak ini ya, tidak mohon maaf ya terputus, nanti bisa diulang lagi ya SMS yang masuk ya dari 9347. Oke, baik Pak Kades, bisa disampaikan lagi Pak Kades, silakan. Mungkin apa yang perlu diitukan tadi sudah dijawab Pak Arianto, silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan ada beberapa hal. Kalau bisa saya ingin menyapa Kepala Dinas Pariwisata untuk Pak Purti. Selamat malam Pak Purti. Oke, baik. Mohon maaf tadi Pak Ketua, maksud ya Kepala Dinas tadi kebetulan ada ini Pak, ada keperluan, jadi tidak bisa hadir untuk malam hari ini. Oh iya. Mungkin bisa disampaikan, silakan Pak Arianto bisa langsung aja. Baik Pak Arianto, selamat malam. Malam Pak. Ya, sesuai dengan petunjuk yang Bapak lakukan tadi, kami akan segera melakukannya di desa. Dan nanti kami siap ke kantor Bapak untuk berkoordinasi dengan hari ini. Namun sebelumnya kami telah berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata, tapi sayangnya pada malam hari ini beliau mungkin tidak bisa mengudara pada malam hari ini. Kami sudah berbincang, jadi katanya Dinas Pariwisata siap memediasi hal ini, tapi kami sebagai pemerintahan desa yang ada di Ampari hanya menunggu kapan itu terjadi. Makanya sampai pada saat ini kami sampai naik ke radio dan diundang oleh Menika Surya FM ini. Kami bersyukur sekali dengan adanya fasilitas ini kami bisa menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan. Kami tunggu juga mungkin nanti ada respon dari Dinas Pariwisata yang janjinya akan memediasi hal ini.
untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Namun kami orang tahu dengan cara seperti apa, dengan solusi seperti apa, yang nantinya kan juga kami siap untuk berkoordinasi dengan instansi terkait yang nantinya bisa pariwisata Liang Seragi itu bisa desa kembangkan lagi. Sebab menurut kami desa atau wisata Liang Seragi itu adalah merupakan urat nadi perekonomian nantinya yang ada di desa Ampari itu, yang untuk mampu menggenjot pendapatan asli desa. Terima kasih Pak, itu yang bisa kami sampaikan. Bisa Pak, ditanggapi Pak? Ya, saya Pak ya. Ya silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Kades. Itu informasi yang sangat baik dari Pak Kades. Jadi kelihatannya memang sudah ada pembicaraan Pak Jaing antara pemerintah desa dengan perwisata. Ya mungkin saran kami Pak Kades nanti bikin surat saja kepada dinas. Nah nanti kalau dinas sudah membalas suratnya, dan nanti saya juga akan coba SMS Pak Porti untuk menyampaikan aspirasi dari Pak Kades tadi. Tapi nanti mungkin secara formalnya silakan Pak Kades mengirim surat ke dinas pariwisata untuk minta dimediasi. Nah nanti setelah ada kesepakatan Pak Kades kapan mediasinya sampaikan ke DPRD. Mudah-mudahan kami bisa ikut turun juga nanti. Tapi kayaknya nih kalau sementara COVID ini ya memang kita sesuai protokol penanganan COVID ini memang untuk tidak mengumpulkan orang banyak dulu. Nah, mudah-mudahan ini segera berakhir, tapi sambil menunggu nanti kita dioleh berkumpul dengan orang banyak, mungkin kami menyarankan bisa nanti kirim surat ke dinas pariwisata mengenai keluh kesahnya, sehingga nanti ada respon dari dinas, paling tidak nanti mungkin dari pihak dinas, walaupun terbatas orangnya bisa datang ke tempat Pak Kades, atau nanti kalau memang dari dinas bisa melakukan pertemuan terbatas, orangnya tidak banyak, silakan nanti DPRD berupaya kita akan juga ikut hadir, bagaimana nanti kita menyelesaikan, kan memang ini aset, jadi yang namanya aset itu adalah sangat berharga, jadi ini sangat berharga bukan cuma Kecamatan Awang ataupun Desa Ampari, tapi juga untuk Bari Timur, bahkan Kalimantan Tengah, ya ini sangat berharga, jadi mudah-mudahan situs bersejarah kita, karena adalah satu bagian dari situs bersejarah dan sudah memang terdaftar di pemerintah kabupaten, bisa kita kembangkan, tidak terkatung-katung seperti ini, sehingga juga masyarakat mendapatkan kepastian. Yang pasti dari sisi kami DPRD kami mendukung dan mendorong, walaupun jadi keinginan masyarakat desa bagaimana sampai kepada pemerintah dan nanti bisa ditanggapi oleh pemerintah daerah dan bisa dilakukan pengembangan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat desa. Demikian Pak Jeng, tanggapan dari kami. Baik Pak Rino. Ini berarti ini nanti adalah Pak Kades ya, jadi mungkin buat surat semacam permohonan untuk mediasi ya. Ini mungkin ya nunggu waktu yang tepat ya, karena mungkin suasananya masih suasana COVID. Pak Saides, silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang ingin. Selamat malam Pak Arianto. Malam Pak Sekdes. Oke, ini sekedar informasi seputar pertama tadi kan seperti yang telah disampaikan seputar air bersih. Ini untuk informasi, memang sumber air bersih kami ini berasal dari ini. Pertama itu dikerjakan dari proyek provinsi, artinya dihibahkan pada desa supaya dikelola untuk menjadi sumber air bersih, artinya Desa Ampari. Ini berlokasi di Desa Apar Batu, tepatnya daerah Gunung Riam atau Riam Lumui. Nah, dari sana artinya sistemnya itu sistem pipanisasi saja Pak, artinya air di dam atau sungai itu di dam sungai kecil lalu langsung dialirkan saja melalui pipa, artinya tidak tanpa sedet Pak ya, tanpa soket, artinya tidak terlalu adanya memakan biaya lah. Tapi yang keinginan kami begini Pak, artinya di sana mungkin sedikit ada permasalahan, artinya memang artinya lintas wilayah Desa Apar Batu mungkin ada hal-hal mungkin karena ini mungkin kebutuhan juga, tapi keinginan kami supaya bagaimana artinya nantinya bisa dikembangkan supaya mampu artinya menyuplai air, artinya apakah Desa Ampari ataupun Apar Batu yang juga menginginkan air itu walaupun punya mereka sudah ada. Nah mungkin itu, dan kembali kepada artinya ke permasalahan yang kedua seperti yang selagi tadi Pak. Memang ada upaya dari pemerintahan desa seperti tahun 2019, artinya pemerintahan desa menganggarkan melalui APBDes, artinya untuk pembukaan lahan jalan Pak, artinya di sana artinya dari masyarakat, artinya di seputar artinya keliling
wisata Lengsaragi artinya sangat ingin artinya untuk membuka itu dengan bukti nih hibah untuk lintas jalan itu sudah ada Pak, artinya dipegang, bahkan kami serahkan, pernah kami koordinasikan dengan Pak Purti, lalu dipegang oleh beliau, mungkin di sana untuk menjadi bahan, artinya bagaimana artinya keinginan masyarakat itu sebenarnya wilayah yang diklaim dari salah satu oknum itu artinya mungkin saja artinya bisa dibenarkan dia memiliki, atau bagaimana kalau menurut pemahaman kami Pak, artinya daerah itu artinya sepanjang daerah wilayah yang belum pernah dikelola oleh atau disentuh oleh manusia atau dikerjakan oleh seseorang, berarti itu milik negara, artinya tidak bisa dimiliki oleh perorangan. Sehingga itu yang artinya dasar kami masyarakat Desa Ampari artinya ingin membangun di sana, artinya ingin membangun wisata dengan dasar artinya mempunyai akses jalan, artinya masyarakat menghibah, artinya sepanjang 1.200 meter Pak, kemarin tuh lebar dengan lebar 8 meter, coba bayangkan itu berapa besar itu kan, artinya keinginan masyarakat itu. Lalu di sana ingin dibangun gazebo, memang sudah diatur artinya ditinjau dari Dinas Pariwisata kemarin, tempat master plan itu sudah ada artinya hibah dari masyarakatnya, bahkan itu sudah dihibah artinya diserahkan, bahkan pernah disampaikan kepada pemerintah daerah seperti pada melalui dinas terkait, artinya Dinas Pariwisata. Di sana memang awalnya ditanggapi, tetapi ketika setelah kami itu lalu ada sedikit timbul permasalahan seperti awalnya dari sehingga artinya tidak berkembangnya Lengsaragi itu. Mungkin seperti itu untuk menjadi bahan Pak, artinya pemikiran seperti apa jalan keluarnya nanti wisata Lengsaragi ini dengan dasar ini keinginan masyarakat, artinya dari itu tadi artinya pengorbanan masyarakat supaya bagaimana artinya Lengsaragi itu bisa dikembangkan. Mungkin seperti itu Pak. Iya, silakan Pak Arianto ditanggapi Pak. Ya baik, terima kasih Pak Sekdes, itu merupakan informasi yang bagus bagi kami juga, biar kami juga mengetahui permasalahan-permasalahan yang lebih dalam lagi. Jadi yang tadi yang pertama salah air bersih ini yang di Siam Lumut ya. Ya, Siam Lumut. Dan ini kami rasa memang walaupun kami belum sampai ke sana, tapi setelah mendengar informasi baik dari Pak Kasih dan Pak Sekdes, berarti itu mempunyai potensi air bersih yang cukup baik menurut masyarakat. Kemudian juga kita patut menghargai apa yang sudah diberikan oleh masyarakat bentuk hibah tanah tadi untuk sarana jalan dan sebagainya. Nah kalau memang nanti ini Pak Kades, Pak Sekdes, mumpung misal ada kebetulan kata yang layang, boleh nanti mampir ke PDAM, bisa ketemu dengan kepala PDAM, bisa disampaikan bahwa di sana ada potensi air bersih. Nah siapa tahu nanti ini dengan diketahuinya ada sumber air bersih di sana, nah ini nanti mungkin ada plan ataupun keinginan pengembangan untuk air bersih di wilayah Kecamatan Awang yang tadi sudah disampaikan adalah di Nah kemudian betul sekali disampaikan oleh Pak Kades tadi, memang DPRD pun selalu merespon apa yang menjadi keinginan dari eksekutif juga, dan memang pernah dibicarakan masalah yang lagi ini, tapi karena memang ada permasalahan tadi, ya memang harapan kita nanti proses mediasi ini bisa berjalan. Nah siapa tahu nanti Pak Kades dengan aparatnya juga bisa melakukan mediasi secara internal di sana sebelum di kabupaten, dan siapa tahu itu bisa mencapai kata sepakat, ya itu artinya lebih bagus lagi, artinya itu lebih mempercepat prosesnya sehingga nanti hasilnya kalau memang sudah sepakat itu bisa disampaikan ke kabupaten. Tapi kalau memang tadi ada niat untuk tetap campur tangan kabupaten, ya silahkan nanti dilibatkan dari dinas pariwisatanya. Jadi silahkan nanti, ini sangat menarik sebenarnya, tapi karena memang kita keterbatasan waktu juga, kemudian karena ini ya telepon, mungkin nanti ada hal-hal khusus yang nanti ingin disampaikan oleh Pak Kades kepada kami di PRD supaya kami lebih tahu banyak baik permasalahan air bersihnya, artinya seperti apa untuk Lengsaragi, ya siapa tahu nanti kapan-kapan ada katanya layang, silahkan nanti Pak Jain, silahkan kasih nomor handphone saya kepada Pak Kades dan Pak Sekdes, ya kami bisa ketemu dan lewat malam ini, dari awal kita malam ini sudah berkomunikasi lewat siaran audio ini, ya nanti kita akan tetap sambung supaya nanti kita lihat bagaimana permasalahan yang mendasar. Dan nanti bagaimana lebih detail lagi kita bisa lihat
kepentingan masyarakat di sana, supaya kami DPRD juga lebih tahu lagi, sehingga nanti inilah bahan-bahan kami pada saat kami rapat dengan eksekutif kami akan menyampaikan inilah kepentingan masyarakat yang memang diinginkan, dan itu kalau kita lihat itu adalah salah satu skala prioritas karena mereka sudah dari itu Pajang sudah pernah menganggarkan lewat PBD Desk mereka, dan ini memang harus patut kita respon juga. Demikian Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Kalau kita lihat begini ya, berarti di Ampari itu luar biasa ya Pak ya, ada banyak hal yang bisa ditumbuh kembangkan ya. Pak Arianto. Iya Pak. Kemungkinan alternatif lain seandainya ya, umpamanya dari sana kan apakah masuk kriteria tidak ya, kira-kira umpamanya dibuat produksi air mineral seperti itu Pak? Kira-kira gimana Pak? Bisa ditanggapi Pak? Ya, boleh Pak. Jadi memang kalau kita lihat, tapi untuk air mineral ini memang sementara pemerintah daerah belum ada program untuk adanya usaha di bidang air minum, air mineral ini, karena kita baru skop sampai dengan PDAM, pusat daerah tentang air minum. Nah, tapi biasanya kalau memang ini terekspos, karena yang bergerak di bidang air mineral ini kan pihak swasta. Ya, siapa tahu nanti kalau memang ini kita dari DPRD juga ada misalnya kawan yang menanyakan sumber-sumber air, karena seperti di Kalimantan Selatan kan ada riam angin apa gitu namanya, ada. Nah, kemudian di daerah Bati, kemudian di Bati. Jadi memang biasanya yang air mineral ini, siapa tahu nanti Pak Jeng juga ada kenalan yang bisnis di bidang air mineral, itu juga bisa disampaikan. Okay. Nah, seperti kata Pak Jeng, ya memang ini adalah sementara ini adalah milik negara, artinya masih bisa dikembangkan oleh semua pihak, baik itu swasta. Nah, kalau untuk kita di pemerintah daerah, memang kita baru sampai program untuk kebutuhan air bersih lewat DAM, baru lewat perusahaan daerah air minum. Jadi silakan kalau memang nanti siapa tahu ada pihak swasta yang melirik ke sana, kemudian menilai bahwa ini bisa dikembangkan air mineral, kemudian mereka menanam sahamnya, ya itu juga adalah salah satu solusi Pak. Oke, baik. Oke, baik Pak. Sebentar, mohon ditahan sejenak. Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda, dan tentunya selamat malam untuk rekan-rekan nanti yang SMS boleh diulang, dan untuk rekan-rekan yang ingin gabung mungkin ngasih saran masukan ataupun mungkin ingin bertanya sesuatu, silakan di 0853 4998 6908 di 0853 4998 6908. Kita kembali Pak Kades. Ya, ini kalau kita lihat Pak, ini di Ampari itu kan luas Pak ya. Bapak bisa kasih informasi ke masyarakat mungkin airnya yang di sana tuh kira-kira kalau pas musim kemarau bagaimana? Apakah berkurang atau mungkin kering atau bagaimana? Kalau kemarau selama ini mungkin kemarau 6 bulan atau? Kalau musim kemarau di sana itu bukannya kering, tapi airnya sudah semakin menipis. Menipis saja. Ya, menipis. Tapi kalau proses untuk membuat penampungan atau damnya itu benar, dia tidak merembes ke luar lewat bawah. Saya kira itu sudah bisa aman dikonsumsi, baik itu dari desa Apar Batu, desa Ampari. Perlu saya informasikan bahwa sebelum adanya pengerusakan pipa-pipa yang ada di daerah desa Apar Batu, memang air yang berasal dari Riam Lumo itu bisa mengalir sampai ke desa Pianggu. Itu tanpa ini ya Pak, tanpa melalui mesin ya Pak? Tidak, tanpa Pak. Langsung aja. Ini cuma langsung mengalir dari sumbernya. Itu memang tinggi sekali dari tempat air yang ya, kalau kita bandingkan dengan desa Ampari, dia berada di atas 100 meter lah, di atas desa Ampari itu, bendungannya itu. Dulu sebelum pipa-pipa yang ada itu semakin banyak mohon maaf saya katakan dirusak lah. Ya, ini masih airnya bisa mengalir sampai ke danau, ke desa Danau, bisa mengalir sampai ke desa Pianggu. Dulu pernah terjadi seperti itu? Ya, pernah dulu terjadi. Tapi pada saat ini mungkin ada banyak kendala yang kami hadapi, khususnya di wilayah Apar Batu, yang banyak masyarakatnya juga
mengambil dari pipa kami. Pipa itu. Iya, tetapi punya mereka juga ada. Ada. Iya. Lalu ada salah satu masing-masing ya, masing-masing punya. punya Apar Batu ada. Jadi punya Ampari juga ada. Oke. Kemudian ada salah satu petugas yang ada di Apar Batu itu, dia kawinkan pipanya itu. Pipa, jadi satu Iya, ya Pak. jadi satu. Itu pipanya mungkin sebesar apa Bang? Kalau dari sumber airnya sampai ke sekitar katakanlah 15 5 inci? sampai 5 6 inci, kilometer, ya? itu dia menggunakan pipa 3 in. Oh, 3 in. Ya, dari 3 in itu lalu dikecilkan lagi menjadi 2 in yang masuk ke kampung-kampung. Oh, 4 in ya? 4 in. 4 in Indo ya, Indo 4 in. Bukan 3 in itu kalau yang dari atas sana. Atas ya. Ya. Nah, itu berarti kalau kita lihat ya, dari Ampari ke danau itu kan cukup panjang Pak ya. Kalau dari berapa kilo tuh Pak? Kalau dari sumber airnya ke Ampari itu ada sekitar 8 km lah. Dari sumbernya? Iya, dari ke Ampari sumber. sendiri? Iya. Luar biasa, berarti Soalnya dari panjang, Ampari ke desa Apar Batu itu ada 5 km. Dari desa Apar Batu itu ke gunung yang ada di Bahalang itu ya kira-kira sampai 3 km lah di atas sana. Terus kemudian Pak, di sekitar air ya, yang ada sumber airnya atau danau airnya itu yang ada sekarang ini, itu memang masih dalam, maksud saya masih keadaan masih alami gitu, atau sudah kena gusur oleh tambang-tambang ini? Masih alami Pak. Alami ya? Ya, kalau tambangnya itu masih di bawah sini, sini, ya, aktivitas tambangnya masih jauh dari sumber air. Katakanlah 2 km lah dari sumber air. Oke, baik Pak, mungkin penekanannya kemana selain ini tadi masalah air ya? Masalah air ini sebenarnya dalam rangka daerahnya juga ingin sekali untuk mendapatkan PAD dari berbagai sisi ya kan, yang mana di tahun-tahun yang akan datang ini nampaknya tahun 2021 sendiri pariwisata juga harus ada penekanan ke sana ya, karena boomingnya nanti di tahun 2021 adalah pariwisata. Ini mungkin Bapak bisa kasih tambahan lagi seperti apa, mumpung Bapak Marianto masih ada, silakan. Oke, saya sampaikan pada saat ini saya sedang menggarap yaitu BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang sekarang ini sudah saya bikin anggaran dasar dan anggaran rumah tangga desanya, dan kemudian peraturan desanya. Tinggal nanti kita kirimkan ke bagian hukum di kantor Bupati, bagaimana nanti tanggapan mereka. Dan dari BUMDes itu sendiri, saya akan kembangkan beberapa hal yang ada di sana, terutama sekali di bidang pengairan air yang masuk ke desa Ampari itu kita serahkan nanti kepada BUMDes untuk mengelolanya. Kemudian pariwisata, kalaupun nantinya itu bisa kita kembangkan lagi, kita salurkan juga melewati BUMDes. Dan di dalam BUMDes itu sendiri, pada tahun 2021 atau mulai tahun ini, kita akan menerima hasil bumi rakyat. Seperti apa, misalnya seperti ubi-ubian, seperti sayur-sayuran, kita tampung di BUMDes. BUMDes membelinya dan BUMDes nanti akan mencari kemana, misalnya ke Ampah, ke Tamiang Layang, atau ke Tanjung Tabalong yang akan menjadi tempat kita untuk menjualnya. Jadi keinginan saya untuk tahun-tahun berikutnya, Ampari untuk mampu mendapatkan pendapatan asli daerahnya dengan pengembangan melalui badan usaha milik desa. Oke, baik. Ampari sendiri penduduknya ada berapa Pak? Penduduknya? Kalau penduduk Ampari ada 425 jiwa. 425 jiwa. Dengan 129 kakak. 129 kakak ya. Ya. Dan di sana rata-rata untuk penghasilan penduduk mungkin? Di sana untuk rata-rata penghasilan penduduknya dari menyadap karet. Kan hutan ya, bertani karet yang sekarang ini sudah diambang kehancuran Pak. Makanya saya mengajak masyarakat untuk berinovasi apa nanti yang nantinya bisa mengalahkan karet. Iya, oke. Baik. Kalau SD di sana sekolahan ada berapa sekolah? Kalau SD cuma ada satu dan Tika PAUD 1. Tika PAUD itu juga didanai atau dikelola oleh desa. Melewati dana desa. SMP belum ada ya Pak ya? Kalau SMP masih belum ada. Belum ada. Jadi SD dan PAUD. Iya, baik. Pak Arianto, saya tanggapi Pak. Ya baik, terima kasih. Kami rasa langkah yang sudah
ambil oleh Pak Kades itu sudah langkah yang bagus, sangat bagus serta dengan seluruh perangkatnya. Jadi memang seperti kata Pak Kades tadi, memang saat ini bahwa desa ini dituntut kemandiriannya. Jadi dituntut memang inovasi-inovasinya ke depan. Jadi bagaimana menunjukkan bukan saat ini tapi untuk 1 tahun bahkan untuk puluhan tahun ke depan. Dan kami rasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades dengan sudah dipersiapkannya produk desa mereka yang mengatur tentang BUMDes ini adalah hal yang tepat dan patut kita dukung. Dan ya artinya memang sangat kelihatan ketika memang kepala desa dan perangkatnya memang aktif, kemudian berinovasi memang kelihatan, artinya memang kelihatan bagaimana desa ini semakin mandiri dan semakin maju karena memang dengan APBD kabupaten pun memang banyak keterbatasan kita akui bahwa dari sekian banyak aspirasi kepentingan masyarakat ini memang keinginan kita secara penuh sebenarnya untuk menganggarkan kemudian untuk ini bisa terlaksana, tapi karena memang kendala-kendala anggaran kita kurang, artinya sehingga kita harus memikirkan 101 desa, 3 kelurahan, 10 kecamatan. Jadi memang sangat kita harapkan dari APBDes ini nanti akan muncul inovasi-inovasi seperti disampaikan oleh Pak Kades tadi sudah sangat tepat, tinggal dikembangkan dan kita doakanlah artinya apa yang menjadi inovasi ataupun terobosan dari Pak Kades nanti itu bisa tercapai. Dan kami dari kabupaten ya artinya sangat mendukung program-program ini sehingga kita senang, artinya kita sangat senang ketika desa kita maju, maka otomatis kecamatan juga akan maju dan kabupaten kita akan maju. Dan memang efektivitas sesuai Pak Kades itu sudah sangat tepat, jadi efektivitas dan ekonominya bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin dari anggaran dana desa ini untuk meningkatkan kehidupan masyarakatnya. Nah, sebagai informasi juga berikutnya bahwa memang saat ini kita sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan, jadi ada sekitar 15 item kita rasionalisasikan dan kalau tidak salah dan memang kami lihat termasuk juga dana desa juga ikut dirasionalisasikan untuk penanganan COVID ini. Sehingga memang untuk kita di tahun anggaran 2020 ini memang banyak program-program kita yang sudah kita programkan pada APBD Moni kemarin, tapi memang ini akan ada perubahan besar nanti dan ini harapan kami juga mendapat restu dan juga pengertian dari seluruh masyarakat kita. Ini tidak kita kehendaki, tapi karena memang wabah COVID ini adalah saat ini memang menjadi program utama kita pusat, sehingga kita memang harus merelakan beberapa kegiatan penting ini yang otomatis ini akan beralih untuk penanganan COVID ini. Tapi mudah-mudahan nanti ini segera berakhir dan mudah-mudahan nanti pada 2021 program-program yang tadi sudah kita anggarkan tapi tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020 ini nanti akan segera bisa dilaksanakan di 2021. Mudah-mudahanlah COVID ini segera berakhir. Demikian Pak. Oke, baik. Pak Rento, terima kasih banyak. Dan Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda di 92,9 FM untuk wilayah Tamiang, Layan dan sekitarnya, dan di 98,8 FM untuk Ampah hingga Patasan sekitarnya. Selamat malam rekan-rekan. Masih kita lanjutkan bincang-bincang kami dengan Pak Kades dari Ampari, ada sekretaris desa, juga ada bidang pembangunan, kasih pembangunan, dan juga Bapak Arianto dan Pak Bina serta saya sendiri. Oke, baik, kita lanjutkan. Pak Kades, ini berkaitan dengan PAD, Pak, pendapatan asli daerah. Ini saat ini kan gencar-gencarnya, yang mana Bada Timur nampaknya perlu terobosan-terobosan baru di dalam mengembangkan semuanya itu. Ini poin yang sudah kita dapatkan dari beberapa hal tadi, diantaranya adalah yang pertama, ini Pak, yang pertama permasalahan wisata tadi dari desa nanti mungkin segera untuk membuat surat ini minta dimediasi yang ditujukan ke Dinas Pariwisata gitu Pak Rianto ya. Kemudian juga permasalahan air ini sebenarnya bisa dikembangkan Pak. Air ini apakah untuk kepentingan air dalam gurung, untuk kepentingan daerah sendiri, daerah sana, Ampari dan sekitarnya, atau mau ditumbuh kembangkan menjadi pabrik air. Kalau pabrik air tentunya nanti akan ada cara-cara tertentu, apakah pihak kedua ataupun ketiganya, seperti itu. Nah, yang berkaitan dengan air bersih, mungkin Bapak nanti bisa koordinasi dengan PDAM ya, PDAM dalam hal ini. Itu silakan, mungkin ada yang penekanannya kemana, satu putaran. Namun demikian saya coba Pak Sekretaris Desa dulu untuk bisa mendapat. Silakan Pak. Baik, artinya mengenai artinya menggenjot PAD desa itu memang potensinya banyak sekali artinya di Desa Ampari. Namun mungkin jadi kendala artinya bagaimana cara kita
untuk mengambil atau potensi itu seperti itu. Artinya untuk kemandirian mungkin sekedar untuk kebutuhan di dalam desa Ampari seperti pasir itu bisa. Ada sumber potensinya dan pasir ya, pasir dari sungai desa Ampari. Namun mungkin di sana yang terkendala mungkin perizinan atau seperti apa kita kurang tahu, artinya karena memang belum pernah ada kegiatan seperti itu. Dan banyak hal seperti PAD tadi kan, dari wisata, dari air, mungkin itu menjadi PAD juga kan, dan air dan kayu, misalnya kayu dari artinya kayu masyarakat di sana. Mungkin seperti itu. Mungkin itu yang artinya menjadi karena keinginan kami menggenjot PAD desa Ampari. Oke, baik. Dari Kasih Pembangunan ada tambahan? Pak Arianto, kalau kita mengacu ke sana sebenarnya walaupun sama persepsi, artinya dari desa satu ke desa lain itu sama, Pak. Di antara mereka punya wisata, ya, punya tempat wisata, kemudian punya sumber lain yang bisa digenjot untuk jadikan PAD. Saya rasa ini tidak jadi masalah yang semacam bersaing begitu kan, Pak? Atau mungkin seperti apa, Pak? Bapak bisa jelaskan mungkin kepada masyarakat Barito Timur, tentu khususnya yang ada di studio sekarang, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kita ini ada 101 desa dan itu memang beda-beda karakternya, Pak Jaing. Jadi dia ada yang dia memang berdekatan dengan sungai, berarti dia potensinya lebih banyak kepada perikanan. Kemudian dia ada juga yang berada di wilayah darat, nah ini mungkin potensi perkebunan, kemudian juga pertanian. Nah, ada juga sebagian memang pertanian, dia ada yang petani ini yang lahan pertanian yang dikembangkan. Nah, kalau kita dengar tadi sekilas dari Pak Sekdes dan Pak Kades tadi, memang kan ada potensi seperti pasir ya. Pasir. Nah, itu berarti itu adalah salah satu karakteristik yang dimiliki oleh desa tersebut. Jadi memang desa ini dituntut memang ini untuk semua desa, artinya di Barito Timur memang dituntut untuk melihat artinya apa potensinya. Nah, ketika nanti dilihat potensinya, kemudian nanti akan regulasinya seperti apa, kemudian bagaimana dengan kaitan dengan APBD-nya. Oh, ini misalnya langkah yang harus kita anggarkan, misalnya tadi seperti Pak Kades sudah tepat, artinya beliau sudah mengarah kepada BUMDes-nya, jadi usaha desa yang nanti akan menimbulkan pendapatan hasil desanya. Nah, kemudian berkaitan dengan Gelianci ini, karena inspirasi untuk desa Ampari, memang saat ini untuk perizinan Gelianci ini berada di provinsi. Nah, namun demikian memang kepengurusannya dari kabupaten dulu, karena Bupati Barito Timur itu cuma untuk merekomendasikan. Nah, rekomendasi inilah nanti yang akan dibawa ke Dinas Pertambangan di provinsi untuk dikeluarkan izin. Dan kami rasa selama ini kami dengar sepanjang memang ini adalah dari masyarakat, itu juga tidak dipermasalahkan. Jadi ya memang kalau ada usaha semacam pasir ini, karena itu adalah kategori Gelianci, ya memang dari sisi perizinan itu memang harus kita lengkapi, artinya. Dan saat ini memang untuk galian ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23, memang ini diambil alih oleh setiap provinsi. Di kabupaten akan mereka berikan. Tapi kalau memang itu nanti menurut desa adalah potensi yang memang sangat potensi itu dikembangkan untuk menambah pendapatan hasil desanya, karena pasir itu kalau memang di sana ada, dia bisa mencukupi untuk wilayah kecamatan itu pun cukup banyak keperluan-keperluan, baik keperluan pribadi masyarakatnya ataupun keperluan pembangunan. Nah, belum lagi untuk permintaan dari luar, karena untuk pasir saat ini kita masih banyak dari Bontok, jadi pasir Bontok. Jadi silakan Pak Kades, Sekdes, artinya dengan regulasi yang ada, kemudian dengan melihat potensinya, kemudian juga didukung dengan APBD desanya. Jadi kita tidak masalah Pak Jeng, jadi mengeluarkan suatu anggaran desa misalnya nilainya 100 juta bahkan lebih, tapi nilai ekonomisnya ketika itu berjalan nanti akan lebih banyak, akan mendapat pendapatan hasil desa. Jadi memang itu tadi intinya, kesimpulannya memang seluruh desa ini harus jeli, kemudian harus tetap mengambil sikapnya, kemudian bagaimana untuk melihat potensi-potensi ini dikembangkan. Dan itu pun yang dilakukan oleh KMI di kabupaten, baik dari Bupati dan SOPD-nya, kemudian juga di PEDIK, ya kita melihat potensi daerah ini di mana. Nah, begitu ini gitu, ya kita walaupun besar anggarannya kita anggarkan, tapi nanti efek positifnya baik perkembangan daerah, kemudian daerah termasuk terutama untuk kepentingan masyarakat secara luas, meningkatkan ekonomi dan meningkatkan PAD kita. Jadi memang itu tadi, artinya ada pengeluaran, ada outputnya, tapi nanti ada inputnya, dan itu memang anggarannya seperti itu. Dan kami rasa langkah yang dilakukan oleh desa itu sudah cukup baik, tinggal nanti silakan dari pihak desa untuk berkonsultasi ke kalau di sini saat ini kita mungkin bisa konsultasi ke dinas dinas lingkungan hidup. Jadi konsultasi dulu bagaimana kalau desa ingin mengembangkan
atau di GLNC-nya. Kemudian bagaimana perizinannya nanti mereka bisa memandu proses tersebut. Mungkin demikian Pak Jeng. Oke, baik, terima kasih. Masih ada beberapa menit, Pak Kades, silahkan untuk bisa ini. Baik, terima kasih. Saya sampaikan sedikit informasi untuk Bapak Dewan yang terhormat. Kalau Desa Ampari untuk Didi 10% untuk pemotongan, kalau ADD 25%. Yang ya makanya untuk saat ini besok kita akan buka posting itu untuk pembukaan, dan setelah itu kita anggarkan kembali mengenai dana-dana anggaran yang masuk ke APBDes. Keluhan-keluhan kami khususnya sebagai perangkat desa, sampai pada saat ini bagian tengah kami juga masih belum terpenuhi. Itu yang menjadi keluhan kami. Kalau nanti ada solusi untuk menggunakan hari ini, banyak keinginan kami di sini untuk sekiranya nanti pemerintah daerah dan juga bersama dengan legislatif untuk memikirkan bagaimana khususnya untuk siltap itu supaya bisa disalurkan setiap bulan, tidak melewati APBDes yang sudah rampung, dan nanti ini akan diajukan kemudian direkomendasikan oleh Pak Camat. Itu sebagai keinginan kami Pak, sebagai keluh kesah kami. Kira-kira semua desa Pak, untuk 101 desa ini mungkin mengeluhkan hal itu. Sampai pada saat ini sudah baru rampung APBDes yang pertama, kemudian kami harus menyusun lagi APBDes yang baru. Jadi dalam pertanyaan rekan-rekan saya, kapankah kita ini Kampung Tengah ini kita bisa terpenuhi? Itu Pak, sebagai akhir perjumpaan ini, sebagai keluh kesah kami. Terima kasih. Pak Sekdes, sudah tambahan? Cukup? Pak ini? Cukup. Oke, silakan Pak ditanggapi sebelum ada tutup. Terima kasih Pak atas informasinya, dan itu sangat wajar, artinya kami selaku wakil rakyat juga untuk bisa mendengarkan dan menyampaikan, dan besok pun artinya kami akan komunikasikan ini dengan bagian pemerintahan, artinya keluhan ini, dan ini betul kata Pak Kades, bukan cuma Ampari ini semua desa, artinya, dan keinginan itu pun memang mengalir dari satu desa ke desa yang lain, dan sudah memang sampai kami di PRD, dan kami memang setiap ada kesempatan artinya bertemu dengan eksekutif, ya kita sampaikanlah keluhan-keluhan ini, dan itu wajar, artinya kepala desa pun artinya juga manusia kan begitu, artinya harus Kampung Tengah itu memang sangat prinsip. Terima kasih Pak Kades informasinya, dan mudah-mudahan lah ini nanti direspon dengan cepat juga oleh pemerintah daerah. Demikian Pak Jain. Oke, sebelum berpisah mungkin satu kata, silakan Pak Kades. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa dan juga kepada semua insan yang terkait di dalam pembahasan pada malam hari ini. Semoga saja pertemuan kita kali ini bisa membuat pengetahuan kami semakin banyak, dan nanti akan kita kembangkan di desa kami masing-masing, dan semoga desa lain juga mendengarkan. Itulah yang akan kami kembangkan, dan terima kasih juga kepada Bapak Arianto yang telah berkenan untuk memberikan wejangan kepada kami, dan semoga nantinya itu bisa menjadi alat bagi kami untuk mengembangkan desa yang sangat kami cintai dan kami sayangi itu, supaya nantinya dia lebih berkembang dari desa yang lain. Keinginan saya sebagai kepala desa yang ada di Ampari adalah semoga Ampari bisa menjadi contoh, bukan mencontohi orang lain. Terima kasih, itu aja. Tambah Pak Sekretariat. Kami ingin menyampaikan ingin berterima kasih sekali pada Bapak narasumber tadi, seperti Bapak Arianto adanya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam. Oke. Dari kasih bangunan silakan. Cukup. Pak Bina silakan. Oke. Kalau gitu silakan Pak Arianto untuk yang titik terakhir Pak, silakan sampaikan. Ya. Baik, terima kasih juga kepada Pak Kades, Pak Sekdes, kemudian juga Pak Kasih Pembangunan, terima kasih atas segala informasinya. Terima kasih juga pada Pak Bina, dan juga terima kasih kepada Radio Menikah, Pak Jaing dan kawan-kawan yang melakukan siaran ini, sehingga kami lewat ini pun kami anggap ini adalah secara resmi sudah disampaikan apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat kita, dan kita tentunya akan menyampaikan ini sebagai perkembangan dari apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah. Dan kami juga doakan mudah-mudahan Ampari artinya bisa menjadi desa yang maju dan mandiri, dan kalaupun malam ini masih
belum hadir, baik dari eksekutif, dari Dinas Pariwisata, itu mereka tidak mengurangi dari apa yang menjadi tujuan dan hikmah kita malam ini, karena kami pun nanti akan sampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya. Dan harapan kita semua bahwa kita akan segera bisa melewati masa kritis kita mengenai wabah COVID-19 ini, dan sekaligus malam hari ini kita menghimbau kepada seluruh saudara-saudari kita dimanapun berada, seluruh pemirsa Radio Merdeka, artinya kita tetap menjalankan pola hidup sehat dan kita jalankan amanat Presiden untuk menggunakan masker setiap kita keluar dari rumah, dan kita menghindari jarak kita dengan sesama kita, dan sampai hari ini kalau kita lihat perkembangan terakhir, Dasbar itu sudah zona merah semua, bahkan Bali Selatan sudah ada 6 orang yang positif, sehingga ini kita saat ini sudah benar-benar zona merah yang dikelilingi oleh zona merah. Tapi kita berharap penuh bahwa kita segera keluar dari permasalahan-permasalahan ini, sehingga kita nanti bisa akan mengakhiri semua ini dengan baik. Jadi sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bukit Timur yang lupa menggunakan masker, karena saat ini sudah banyak dikatakan OTG gitu, orang tanpa gejala. Jadi caranya adalah kita menghindari itu adalah dengan kita menggunakan masker. Jadi itu Pak Kades, salam untuk seluruh masyarakat Desa Ampari, mudah-mudahan saya selalu sehat, diberikan umur panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, teman. Baik, itulah bincang-bincang kami dengan narasumber Pak Arianto, kemudian juga ada Pak Kades dari Ampari dan Sekdes, juga Kasih Bangunan dan Pak Bina. Terima kasih Pak Arianto, selamat malam Pak. Terima kasih, ya malam. Itulah tadi bincang-bincang, dan sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di gelombang kesayangan Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di gelombang kesayangan Anda.
Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang, komunikasi membangun, kemudian juga untuk mengembangkan yang Saragi 2 ini silahkan dikomunikasikan. Yang pasti kami sangat tahu betul bahwa yang Saragi ini sudah terdaftar di daerah. Jadi di Dinas Pariwisata itu sudah tahu betul mengenai yang Saragi ini. Jadi sepanjang yang Leang Saragi 2 ini memang bisa kita kembangkan, tinggal sampaikan kepada dinas, kemudian nanti dinas juga merespon dengan baik. Ya ketika nanti ada pengajuan anggaran ke DPRD, kita juga sudah tahu permasalahannya, kemudian ini juga layak kita anggarkan. Ya kenapa kita dukung dari segi anggaran, karena memang di DPRD ini cuma ada 3 fungsi kita. Pertama kita pengawasan, jadi mengawasi apa saja baik itu anggaran ataupun pembangunan, kemudian juga fungsi kita legislasi, mengesahkan, ya termasuk juga adalah fungsi anggaran. Jadi di fungsi anggaran inilah ketika nanti ada sinkronisasi antara pemerintahan desa sepakat misalnya mengembangkan baik itu yang Saragi 1 kalau memang itu sudah clear, sudah tidak ada permasalahan, ataupun membangun Leang Saragi 2, kemudian juga pemerintah daerah melewati Dinas Pariwisata juga sepakat dan diajukan ke anggaran ke DPRD, ya kita yakinlah arti kita bisa merestui, kita bisa menyetujui dari anggarannya. Nah tinggal sekarang kalau menurut kami solusinya kita serahkan kembali ke pemerintahan desa bagaimana yang baiknya, ya apakah memang Leang Saragi 1 ini walaupun ada permasalahan tapi potensinya bagus, ini masih bisa dikomunikasikan. Nah, atau misalnya hasil rembuk dari pemerintahan desa, bagaimana misalnya kita kembangkan yang Saragi 2. Nah, tinggal bagaimana konsepnya, bagaimana nanti komunikasi dengan dinas bisa jalan, tinggal nanti dinas merespon. Ya, karena dinas juga mereka ada program, ada tujuan ataupun ada tolak ukur. Jadi mereka nanti juga akan melihat, oh ini memang harus bagus kita kembangkan. Bagaimana di DPRD ya, DPRD artinya sepanjang itu baik untuk masyarakat dan sepanjang itu memang dari hasil pemikiran dan ide-ide dari masyarakat itu kita dukung. Nah, selain berikutnya seperti tadi malam juga disampaikan oleh Kadis Pariwisata, memang kita harapkan dari hal kecil dulu. Jadi dari pemerintahan desanya lewat dana desanya bisa menganggarkan, kemudian juga lewat peran kerjasama masyarakat misalnya gotong royong dengan kawan-kawan Karang Taruna, ya seperti apapun artinya musyawarah yang baik di masyarakat itu langkah yang paling baik, artinya kita lewat dari bawah dulu. Ini demikian sementara Pak Jai. Oke Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Arianto. Dan ya, sebentar ditahan dulu Pak, ada SMS yang masuk. Selamat malam Bung Jas, selamat malam Pak Kades Ampari, dan selamat malam Pak Arianto. Oke, saya mengharapkan adanya wisata di daerah kita ini supaya tidak ini sudah terputus. Mohon nanti SMS-nya bisa mungkin tidak ini ya, tidak mohon maaf ya terputus, nanti bisa diulang lagi ya SMS yang masuk ya dari 9347. Oke, baik Pak Kades, bisa disampaikan lagi Pak Kades, silakan. Mungkin apa yang perlu kan tadi sudah dijawab Pak Arianto, silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan ada beberapa hal. Kalau bisa saya ingin menyapa Kepala Dinas Pariwisata untuk Pak Purti. Selamat malam Pak Purti. Oke, baik. Mohon maaf tadi Pak Ketua, maksud ya Kepala Dinas tadi kebetulan ada ini Pak, ada keperluan, jadi tidak bisa hadir untuk malam hari ini. Oh iya. Mungkin bisa disampaikan, silakan Pak Arianto bisa langsung aja. Baik Pak Arianto, selamat malam. Malam Pak. Ya, sesuai dengan petunjuk yang Bapak lakukan tadi, kami akan segera melakukannya di desa. Dan nanti kami siap ke kantor Bapak untuk berkoordinasi dengan hari ini. Namun sebelumnya kami telah berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata, tapi sayangnya pada malam hari ini beliau mungkin tidak bisa mengudara pada malam hari ini. Kami sudah berbincang, jadi katanya Dinas Pariwisata siap memediasi hal ini, tapi kami sebagai pemerintahan desa yang ada di Ampari hanya menunggu kapan itu terjadi. Makanya sampai pada saat ini kami sampai naik ke
radio dan diundang oleh Menikas Surya FM ini. Kami bersyukur sekali dengan adanya fasilitas ini kami bisa menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan. Kami tunggu juga mungkin nanti ada respon dari Dinas Pariwisata yang janjinya akan memediasi hal ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Namun kami orang tahu dengan cara seperti apa, dengan solusi seperti apa, yang nantinya kan juga kami siap untuk berkoordinasi dengan instansi terkait yang nantinya bisa pariwisata Liang Seragi itu bisa desa kembangkan lagi. Sebab menurut kami desa atau wisata Liang Seragi itu adalah merupakan urat nadi perekonomian nantinya yang ada di desa Ampari itu, yang untuk mampu menggenjot pendapatan asli desa. Terima kasih Pak, itu yang bisa kami sampaikan. Bisa Pak, ditanggapi Pak? Ya, saya Pak ya. Ya silakan. Ya, baik, makasih Pak Kades. Itu informasi yang sangat baik dari Pak Kades. Jadi kelihatannya memang sudah ada pembicaraan Pak Jaing antara pemerintah desa dengan pariwisata. Ya mungkin saran kami Pak Kades nanti bikin surat saja kepada dinas. Nah nanti kalau dinas sudah membalas suratnya, dan nanti saya juga akan coba SMS Pak Forti untuk menyampaikan aspirasi dari Pak Kades tadi. Tapi nanti mungkin secara formalnya silakan Pak Kades mengirim surat ke dinas pariwisata untuk minta dimediasi. Nah nanti setelah ada kesepakatan Pak Kades kapan mediasinya sampaikan ke DPRD. Mudah-mudahan kami bisa ikut turun juga nanti. Tapi kayaknya ini kalau sementara COVID ini ya memang kita sesuai protokol penanganan COVID ini memang untuk tidak mengumpulkan orang banyak dulu. Mudah-mudahan ini segera berakhir, tapi sambil menunggu nanti kita dioleh berkumpul dengan orang banyak, mungkin kami menyarankan bisa nanti kirim surat ke dinas pariwisata mengenai keluh kesahnya, sehingga nanti ada respon dari dinas, paling tidak nanti mungkin dari pihak dinas, walaupun terbatas orangnya bisa datang ke tempat Pak Kades, atau nanti kalau memang dari dinas bisa melakukan pertemuan terbatas, orangnya tidak banyak, silakan nanti DPRD berupaya kita akan juga ikut hadir, bagaimana nanti kita menyelesaikan, kan memang ini aset, jadi yang namanya aset itu adalah sangat berharga, jadi ini sangat berharga bukan cuma Kecamatan Awang ataupun di Ampari, tapi juga untuk Bari Timur, bahkan Kalimantan Tengah, ya ini sangat berharga, jadi mudah-mudahan situs bersejarah kita, karena adalah satu bagian dari situs bersejarah dan sudah memang terdaftar di pemerintah kabupaten, bisa kita kembangkan, tidak terkatung-katung seperti ini, sehingga juga masyarakat mendapatkan kepastian. Yang pasti dari sisi kami DPRD kami mendukung dan mendorong, walaupun jadi keinginan masyarakat desa bagaimana sampai kepada pemerintah dan nanti bisa ditanggapi oleh pemerintah daerah dan bisa dilakukan pengembangan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat desa. Demikian Pak Jain tanggapan dari kami. Baik Pak Rita. Ini berarti ini nanti adalah Pak Kades ya, jadi mungkin buat surat semacam permohonan untuk mediasi ya. Ini mungkin ya nunggu waktu yang tepat ya, karena mungkin suasananya masih suasana COVID. Pak Saides, silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang ingin. Selamat malam Pak Arianto. Malam Pak Sekdes. Ini sekedar informasi seputar pertama tadi kan seperti yang telah disampaikan seputar air bersih. Ini untuk informasi, memang sumber air bersih kami ini berasal dari ini. Pertama itu dikerjakan dari proyek provinsi, artinya dihibahkan pada desa supaya dikelola untuk menjadi sumber air bersih, artinya desa Ampari. Yang ini berlokasi di desa Apar Batu, tepatnya daerah Gunung Riam atau Riam Lumuy. Nah, dari sana artinya sistemnya itu sistem pipanisasi saja Pak, artinya air di dam atau sungai itu di dam sungai kecil lalu langsung dialirkan saja melalui pipa, artinya tidak tanpa soket Pak ya? Tanpa soket, artinya tidak terlalu adanya memakan biaya lah. Tapi yang keinginan kami begini Pak, artinya di sana mungkin sedikit ada permasalahan, artinya memang artinya lintas wilayah desa Apar Batu mungkin ada hal-hal mungkin karena ini mungkin kebutuhan juga, tapi keinginan kami supaya bagaimana artinya nantinya bisa dikembangkan supaya mampu artinya menyuplai air, artinya apakah desa Ampari ataupun Apar Batu yang juga menginginkan air itu walaupun punya mereka sudah ada. Nah mungkin itu, dan kembali kepada artinya
ke permasalahan yang kedua seperti yang selagi tadi Pak. Memang ada upaya dari pemerintahan desa seperti tahun 2019, artinya pemerintahan desa menganggarkan melalui APBDes, artinya untuk pembukaan lahan jalan Pak, artinya di sana artinya dari masyarakat, artinya di seputar, artinya keliling wisata lagi artinya sangat ingin artinya untuk membuka itu dengan bukti nih hibah untuk lintas jalan itu sudah ada Pak, artinya dipegang, bahkan kami serahkan pernah kami koordinasikan dengan Pak Purti, lalu dipegang oleh beliau, mungkin di sana untuk menjadi bahan, artinya bagaimana artinya keinginan masyarakat itu sebenarnya wilayah yang diklaim dari salah satu oknum itu artinya mungkin saja artinya bisa dibenarkan dia memiliki, atau bagaimana kalau menurut pemahaman kami Pak, artinya daerah itu artinya sepanjang daerah wilayah yang belum pernah dikelola oleh atau disentuh oleh manusia atau dikerjakan oleh seseorang, berarti itu milik negara, artinya tidak bisa dimiliki oleh perorangan. Sehingga itu yang artinya dasar kami masyarakat Desa Ampari artinya ingin membangun di sana, artinya ingin membangun wisata dengan dasar artinya mempunyai akses jalan, artinya masyarakat menghibah, artinya sepanjang 1.200 meter Pak, kemarin tuh lebar dengan lebar 8 meter, coba bayangkan itu berapa besar itu kan, artinya keinginan masyarakat itu. Lalu di sana ingin dibangun gazebo, memang sudah diatur, artinya ditinjau dari Dinas Pariwisata kemarin, tempat master plan itu sudah ada, artinya hibah dari masyarakatnya, bahkan itu sudah dihibah, artinya diserahkan, bahkan pernah disampaikan kepada pemerintah daerah seperti pada melalui dinas terkait, artinya Dinas Pariwisata. Di sana memang awalnya ditanggapi, tetapi ketika setelah kami itu lalu ada sedikit timbul permasalahan seperti awalnya dari sehingga artinya tidak berkembangnya yang selagi itu. Mungkin seperti itu untuk menjadi bahan Pak, artinya pemikiran seperti apa jalan keluarnya nanti wisata yang selagi ini dengan dasar ini keinginan masyarakat, artinya dari itu tadi artinya pengorbanan masyarakat supaya bagaimana artinya yang selagi itu bisa dikembangkan. Mungkin seperti itu Pak. Ya, silakan Pak Arianto ditanggapi Pak. Ya baik, terima kasih Pak Sekdes, itu merupakan informasi yang bagus bagi kami juga, biar kami juga mengetahui permasalahan-permasalahan yang lebih dalam lagi. Jadi yang tadi yang pertama salah air bersih ini yang di Siam Lumut ya. Siam Lumut ya. Dan ini kami rasa memang walaupun kami belum sampai ke sana, tapi setelah mendengar informasi baik dari Pak Kasih dan Pak Sekdes, berarti itu mempunyai potensi air bersih yang cukup baik menurut masyarakat. Kemudian juga kita patut menghargai apa yang sudah diberikan oleh masyarakat bentuk hibah tanah tadi untuk sarana jalan dan sebagainya. Nah kalau memang nanti ini Pak Des, Pak Sekdes, mumpung misal ada kebetulan kata yang layang, boleh nanti mampir ke PDAM, bisa ketemu dengan kepala PDAM, bisa disampaikan bahwa di sana ada potensi air bersih. Nah siapa tahu nanti ini dengan diketahuinya ada sumber air bersih di sana, nah ini nanti mungkin ada plan ataupun keinginan pengembangan untuk air bersih di wilayah Kecamatan Awang yang tadi sudah disampaikan adalah di Nah kemudian betul sekali disampaikan oleh Pak Kadis tadi, memang di PRD pun selalu merespon apa yang menjadi keinginan dari eksekutif juga, dan memang pernah dibicarakan masalah yang lagi ini, tapi karena memang ada permasalahan tadi, ya memang harapan kita nanti proses mediasi ini bisa berjalan. Nah siapa tahu nanti Pak Kades dengan aparatnya juga bisa melakukan mediasi secara internal di sana sebelum di kabupaten, dan siapa tahu itu bisa mencapai kata sepakat, ya itu artinya lebih bagus lagi, artinya itu lebih mempercepat prosesnya sehingga nanti hasilnya kalau memang sudah sepakat itu bisa disampaikan ke kabupaten. Tapi kalau memang tadi ada niat untuk tetap campur tangan kabupaten, ya silahkan nanti dilibatkan dari dinas pariwisatanya. Jadi silahkan nanti, ini sangat menarik sebenarnya, tapi karena memang kita keterbatasan waktu juga, kemudian karena ini ya telepon, mungkin nanti ada hal-hal khusus yang nanti ingin disampaikan oleh Pak Kades kepada kami di PRD supaya kami lebih tahu banyak baik permasalahan air bersihnya, artinya seperti apa, maksudnya lagi ya siapa tahu nanti kapan-kapan ada pertanyaan lain, silahkan nanti Pak Jain, silahkan kasih nomor handphone saya kepada Pak Kades dan Pak Kades, ya, kami bisa ketemu dan lewat malam ini, dari awal kita malam ini sudah
masih berkomunikasi lewat siaran radio ini. Ya nanti kita akan tetap sambung supaya nanti kita lihat bagaimana permasalahan yang mendasar. Ya nanti bagaimana lebih detail lagi kita bisa lihat kepentingan masyarakat di sana, supaya kami DPR juga lebih tahu lagi, sehingga nanti inilah bahan-bahan kami pada saat kami rapat dengan eksekutif kami akan menyampaikan inilah kepentingan masyarakat yang memang diinginkan. Dan itu kalau kita lihat itu adalah salah satu skala prioritas karena mereka sudah dari itu pagi yang sudah pernah menganggarkan lewat PBD desk mereka, dan ini memang harus patut kita respon juga. Demikian Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Kalau kita lihat begini ya, berarti di Ampari itu luar biasa ya Pak ya, ada banyak hal yang bisa ditumbuh kembangkan ya. Pak Arianto. Iya Pak. Kemungkinan alternatif lain seandainya ya, umpamanya dari sana kan apakah masuk kriteria tidak ya, kira-kira umpamanya dibuat produksi air mineral seperti itu Pak? Kira-kira gimana Pak? Bisa ditanggapi Pak? Ya, boleh Pak. Jadi memang kalau kita lihat, tapi untuk air mineral ini memang sementara pemerintah daerah belum ada program untuk adanya usaha di bidang air minum, air mineral ini, karena kita baru stop sampai dengan PDAM, perusahaan daerah tentang air minum. Nah, tapi biasanya kalau memang ini terekspos, karena yang bergerak di bidang air mineral ini kan pihak swasta. Ya, siapa tahu nanti kalau memang ini kita dari DPD juga ada misalnya kawan yang menanyakan sumber-sumber air, karena seperti di Kalimantan Selatan kan ada riam angin apa gitu namanya, ada. Nah, kemudian di daerah Bati, kemudian di Bati. Jadi memang biasanya yang air mineral ini, siapa tahu nanti Pak Jeng juga ada kenalan yang bisnis di bidang air mineral, itu juga bisa disampaikan. Nah, seperti kata Pak Jeng, ya memang ini adalah sementara ini adalah milik negara, artinya masih bisa dikembangkan oleh semua pihak, baik itu swasta. Nah, kalau untuk kita di pemerintah daerah, memang kita baru sampai program untuk kebutuhan air bersih lewat DAM, baru lewat perusahaan daerah air minum. Jadi silakan kalau memang nanti siapa tahu ada pihak swasta yang melirik ke sana, kemudian menilai bahwa ini bisa dikembangkan air mineral, kemudian mereka menanam sahamnya, ya itu adalah juga adalah salah satu solusi Pak. Oke, baik Pak. Sebentar, mohon ditahan sejenak. Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda, dan tentunya selamat malam untuk rekan-rekan nanti yang SMS boleh diulang, dan untuk rekan-rekan yang ingin gabung mungkin ngasih saran masukan ataupun mungkin ingin bertanya sesuatu, silakan di 0853 4998 6908. 0853 4998 6908. Kita kembali Pak Kades. Ya, ini kalau kita lihat Pak, ini di Ampari itu kan luas Pak ya. Bapak bisa kasih informasi ke masyarakat mungkin airnya yang di sana tuh kira-kira kalau pas musim kemarau bagaimana? Apakah berkurang atau mungkin kering atau bagaimana? Kalau kemarau selama ini mungkin kemarau 6 bulan atau? Kalau musim kemarau di sana itu bukannya kering, tapi airnya sudah semakin menipis saja ya. Ya, menipis. Tapi kalau proses untuk membuat penampungan atau damnya itu benar, dia tidak merembes ke luar lewat bawah. Saya kira itu sudah bisa aman dikonsumsi, baik itu dari desa Apar Batu, desa Ampari. Perlu saya informasikan bahwa sebelum adanya pengerusakan pipa-pipa yang ada di daerah desa Apar Batu, memang air yang berasal dari Riam Lumbo itu bisa mengalir sampai ke desa Pianggu. Itu tanpa ini Pak, tanpa melalui mesin ya Pak? Tidak, tanpa Pak. Langsung aja. Ini cuma langsung mengalir dari sumbernya. Itu memang tinggi sekali dari tempat air yang kalau kita bandingkan dengan desa Ampari, dia berada di atas 100 meter lah, di atas desa Ampari itu, bendungannya itu. Dulu sebelum pipa-pipa yang ada itu semakin banyak mohon maaf saya katakan dirusak lah. Ya, ini masih airnya bisa mengalir sampai ke danau, ke desa Danau, bisa mengalir sampai ke desa Pianggu. Dulu pernah terjadi seperti itu? Ya, pernah dulu terjadi. Tapi pada saat ini mungkin
ada banyak kendala yang kami hadapi, khususnya di wilayah Apar Batu, yang banyak masyarakatnya juga mengambil dari pipa kami. itu. Iya, tetapi punya mereka juga ada. Iya. Lalu ada salah satu masing-masing ya, masing-masing punya. punya Apar Batu ada. Jadi punya Ampari juga ada. Oke. Kemudian ada salah satu petugas yang ada di Apar Batu itu, dia kawinkan pipanya itu. Pipa, jadi satu Iya, ya, Pak, ya? jadi satu. Itu pipanya mungkin sebesar apa, Bang? Kalau dari sumber airnya sampai ke sekitar katakanlah 5 sampai 6 inci, kilometer, ya? itu dia menggunakan pipa 3 in. Oh, 3 in. Ya, dari